Selamat malam. Di periode kedua pemerintahan Jokowi ada tudingan anti kritik dan tak demokratis. Bahkan oleh Freedom House, lembaga penilai demokrasi dunia, menurunkan peringkat Indonesia dari bebas menjadi setengah bebas. Beberapa peristiwa terakhir juga dinilai membungkam kebebasan berpendapat dan berekspresi. Benarkah tuduhan ini? Rosi pada episode malam ini, Jokowi dan masa depan demokrasi. Ya, kita ini pengen membangun sebuah demokrasi gotong royong. Jadi perlu saya sampaikan bahwa di Indonesia ini tidak ada yang namanya oposisi kayak di negara lain. Demokrasi kita adalah demokrasi gotong royong. Kalau itu baik untuk negara, baik untuk bangsa, ya kenapa tidak? Oleh sebab itu saya katakan ke aparat, ngapain takut, biar aja suruh diskusi. Nah, kalau ada makar malah akan ketahuan di situ. Syarat-syarat untuk menjatuhkan presiden itu sudah ada ukurannya. Baik menurut Undang-Undang Dasar maupun menurut Undang-Undang. Sudah ada gitu. Sehingga tidak perlu takut, itu ilmiah saya bilang. Kita bisa melihat sesungguhnya seperti juga buzzer. Ada ya yang biasa-biasa saja gitu pernyataan-pernyataan besar, tapi ada yang sudah sangat keterlaluan, yang pernyataan-pernyataan itu akan meluluhlantakkan demokrasi kita. Ya kalau kayak gitu ya harus dikasih tahu dong. Jokowi dan masa depan demokrasi, itulah tema Rosi malam hari ini. Live streaming bagi Anda, bisa Anda ikuti di kompas.tv/live. 2 pekan terakhir muncul kembali tudingan pemerintahan Jokowi dinilai tidak demokratis, bermula dari perundungan dan dugaan teror kepada orang-orang yang terkait dengan diskusi ilmiah di UGM misalnya, dan terakhir diskusi tentang rasisme di Universitas Indonesia yang dinilai tak tepat sasaran dan tak berimbang. Tetapi di sisi lain disinyalir ada upaya untuk merongrong dan pemakzulan presiden. Seperti apa demokrasi yang sedang kita hadapi? Malam hari ini saya senang sekali karena saya mempertemukan 2 aktivis. Sahabat. Yang sama-sama pernah melawan Orde Baru. 2 aktivis yang melawan otoritarianisme. Mereka berdua sama-sama tergabung dalam kelompok pro-demokrasi. Kelompok pemikir kritis yang terus-menerus menyuarakan pentingnya demokrasi Indonesia. Kini mereka sudah berada di 2 demografi politik yang berbeda. Di lingkaran kekuasaan, saya mengundang juru bicara Presiden Jokowi dan juga mantan aktivis ITB Fajrul Rahman. Selamat malam, Rosi. Biasanya ada penonton, jadi harus tepuk tangan. Gak apa-apa, kali ini kita tepuk tangan sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di luar pemerintahan, saya mengundang seseorang yang ikut menulis pledoi atau pembelaan terhadap banyak mahasiswa yang ditahan di era Soeharto. Dia adalah Rocky Gerung. Ya. Yes. Oke. Salah satunya adalah pledoi saya. Oh, wow. Saya memposting soal program acara ini mempertemukan Rocky Gerung dan Fajrul Rahman. Banyak yang tidak kenal dengan Rocky Gerung dan bilang, ngapain undang Rocky Gerung, dia bukan aktivis. Malam hari ini kita dengar dari seorang tahanan politik mahasiswa ITB, Fajrul Rahman, ketika waktu itu zaman Presiden Soeharto, Mendagri masuk kampus, Anda ditahan, dan pledoi itu salah satu ditulis oleh Rocky Gerung. Rocky Gerung. Ini kejahatan membongkar rahasia negara. Saya harus bongkar lagi. Kalau dulu Anda ingat seorang Fajrul Rahman, capres independen, yang sebelah kiri saya Rocky adalah Gerung. ahli. Iya, yang mengendorse. Tapi itu tidak nilai yang mereka perjuangkan saya harap tetap sama meskipun mereka berada di kutub yang berbeda. Selamat malam, Bu Selamat Fajrul. malam, Rosi. Selamat malam. Fajrul Rahman. Salam sehat, salam demokrasi. Salam sehat, salam demokrasi, salam supremasi sipil. Ya. Itu kesimpulannya udah. Jadi nggak perlu ada ini ya. Tapi benarkah tudingan Rocky Gerung? Masa di pemerintahan era supremasi sipil, presidennya sipil, Anda sebut ini pemerintahan yang otoriter? Bukan, soal supremasi, civilian supremasi itu suka disalah tafsirkan. Bukan supremasi orang sipil, tapi supremasi dari civilian value. Jadi nilai sipilnya yang mesti supreme gitu, bukan orangnya tuh.
Demikian juga kalau yang berkuasa, misalnya kalau yang jadi presiden misalnya Prabowo sebagai mantan militer, tetap dia mesti tunduk pada civilian values. Nilai-nilai. Jadi nilainya kesipilan. bukan kesipilan manusia. Itu yang suka disalah kaprahkan oleh teman-temannya Fajrul di istana tuh. Bukan berarti pemimpin yang Bukan sipil, dia, ya. bukan berarti pemimpin yang sipil otomatis akan mendeliver atau mengantarkan nilai-nilai civil society. Bahkan sebaliknya tuh, di dalam sejarah orang sipil justru melampaui kemampuan militer untuk menghalangi demokrasi. Di dalam sejarah pemburukan demokrasi, orang sipilnya yang jadi otoriter. Jadi bukan soal militer atau sipilnya, tapi sistem yang anti demokrasinya. Itu yang membuat kami dengan Rocky sekarang begitu ya, saya dengan Rocky ini kan berjuang sejak 80-an. Dari kelompok apa itu, secara prinsip demokrasi, DNA kami sama. Yaitu memperjuangkan demokrasi sampai akhir hayat, gitu kan Rocky ya? Meskipun ada dalam istana. DNA-nya sama, cuma ada perbedaan pada rincian-rincian, perbedaan pada nuansa-nuansa seperti itu. Tapi DNA-nya sama. Ini kalau main catur pembukaan Sicilian. Nah, yang kedua yang kita harus kita jelasin juga ya. Sebentar. Kenapa Anda defensif? Padahal saya belum bilang bahwa pemerintahan Jokowi itu otoriter. Untuk menjelaskan saja kepada bahwa apa yang ditanyakan oleh Rocky, bahwa ada perbedaan, bahwa sistem anti demokrasi itu bisa menampung siapapun sebenarnya. Nah, inilah yang kita kerjakan selama tahun 80-an, lalu kemudian saya ditahan, beliau menjadi yang penulis pledoinya. Penulis pledoi. Saya dituntut cuma 1 tahun, gara-gara pledoi dia, saya 3 tahun. Dan dibuang ke Nusa Kambangan. Sebentar. Jangan-jangan kalau bukan dia yang menulis, Anda cuma 6 bulan. Jangan, itu problem juga tuh. Nah itu harus kita jelaskan malam ini. Bagaimana Rocky bisa menjerumuskan saya sampai ke Nusa Kambangan. Tahanan politik itu kalau 6 bulan itu maling namanya. Jangan. Harus lebih ya. Anyway, saya mau bilang begini, sebenarnya tudingan kepada pemerintahan Jokowi bukan sekali 2 kali tentang anti demokratis, represif, bukan sekali 2 kali. Tahun lalu juga, karena sebenarnya peneliti dari Australia juga sudah mengatakan itu. Buat Anda ini ada dasarnya atau memang hanya asal kritik? Asal kritik, karena pemerintahan demokrasi yang kita bangun sejak tahun 98 setelah kami sama-sama juga meruntuhkan rezim otoriter Orde Baru. Jadi kalau kita mau malam ini bertanya, Rock, yang mana yang lebih buruk? Apakah pemerintahan anti demokrasi Soeharto atau sekarang ini? Rocky malam ini juga duduk ada di sini masih ketawa-ketawa dengan saya. Kalau dulu bicara seperti ini, kita bertiga sudah masuk Nusa Kambangan nih. Nggak ada harapan lagi sudah. Bung Rocky, benar nggak sih bahwa kan sering ada gurau bahwa new normal yes, new orde baru enggak. Dan new orde baru itu kemudian direferensikan kepada pemerintahan Jokowi saat ini. Apa Anda mengiyakan bahwa pemerintahan Jokowi ini seperti orde baru? Ya pastilah itu. Iya kan itu saya mau terangkan tuh. Saya terangkan itu. Kenapa? Karena Presiden Jokowi masih memerlukan Fajrul Rahman sebagai juru bicara tuh. Untuk membela demokrasi ala Jokowi itu. Kalau udah demokratis nggak perlu ada orang kayak Fajrul Rahman, cukup ngabalin aja mondar-mandir kan. Kan bukti bahwa ini tidak demokratis masih diperlukan orang yang pernah punya reputasi dalam demokrasi. Itu simpanan. Oke, itu masuk akal meskipun kalau si bos atau Pak Rahman Toleng bilang itu alasannya agak bengkok. Ya memang bengkok hari ini. Kalau alasannya lurus, saya mau katakan bahwa demokrasi itu tidak memerlukan influencer, tidak memerlukan buzzer gitu. Ya tapi membutuhkan juru bicara, buzzer yes. Juru bicaranya fungsinya apa? Juru bicara fungsinya adalah membela kesalahan pikiran demokrasi dari istana tuh. Karena itu kali ini Rocky keliru. Kalau negeri ini demokratis, juru bicara yang membela demokrasi nggak diperlukan. Buktinya Fajrul Rahman tiap hari membela demokrasi. Padahal sebetulnya saya terangkan genealoginya ya. Tema ini apa judulnya tadi? Jokowi dan masa depan demokrasi. Jokowi dan masa depan demokrasi. Agak keliru. Maksudnya Jokowi dan masa suram demokrasi. Itu lebih tepat. Karena kita bahas kan. Saya nggak apa-apa dengan pendapat Anda mengatakan bahwa ada kecemasan terhadap masa depan demokrasi. Tapi kalau alasannya hanya penunjukan seorang Fajrul Rahman, aktivis ITB yang ditahan Soeharto. Itu kata pengantar saya. Saya masuk ke bab satunya. Menurut saya itu agak bengkok. Anda harusnya bisa. Nanti. Apa yang lebih mendalam dan prinsip bahwa memang pemerintahan Jokowi ini mengalami kesuraman di saya terangin gimana suramnya ya. Oke. Gimana Rom? Tadi
berita di media massa yang viral, Said Didu dinyatakan sebagai tersangka untuk Luhut B. Panjaitan. Dalam 2 jam kemudian diralat oleh Mabes Polri. Tidak tersangka, belum tersangka karena masih dalam gelar perkara. Padahal suratnya adalah tersangka. Jadi ada faktor lain yang masuk sehingga uraian tentang tersangka tidak tersangka berubah-ubah. Satu, seminggu sebelumnya UI mengeluarkan semacam ancaman terhadap mereka yang bikin diskusi itu. Seminggu sebelumnya UGM begitu. Sekarang tunggu, saya terangkan dulu. Semua jadi salah Jokowi. Kita bukan salah Jokowi. Tidak salah Jokowi. Yang salah adalah kemampuan kalian sebagai orang yang paham demokrasi untuk mengambil isu ini dan katakan bahwa rektor UGM bodoh. Tunggu, rektor UI juga kacau. Jadi kalian itu yang ada di dalam itu mestinya membuat rejim ini terbuka. Logika begitu keliru, Rok. Masa semua yang terjadi kesalahan di luar lalu dikaitkan langsung dengan Pak Jokowi misalnya begitu. Begini sajalah. Apakah kita sudah, kami ini betul-betul ya sejak 98 kan? Kita udah mati-matian nih, Rok. Kalau begitu salahnya era siapa kalau begitu? Yang salahnya presidennya. Tidak, Rocky. Apabila itu berurusan dengan yang namanya penegak hukum, biarkanlah diselesaikan oleh penegak hukum. Segala hal yang kurang, segala hal yang lebih dengan penegakan hukum itu ada bagian mereka. Kalau Rocky mengatakan presiden atau istana ikut campur lagi dengan itu, Rocky menyamakan seolah-olah sekarang ini sama dengan Orde Baru. Kita itu udah mati-matian, Rocky. Demokrasi konstitusional. Kita bertahan mati-matian, Rocky. Begini, kan ini ya. Demokrasi itu adalah regimentasi. Sekarang rejimnya itu beroperasi dari istana sampai ke kampus UGM, sampai ke kampus UI. Rocky, lebih parah mana daripada Soekarno? Apa yang paling penting di masa 98 yang kita hasilkan? Gak ada urusan dengan 98. Demokrasi konstitusional. Kita tetap yang namanya ada presidensial. Ya kan, Rocky ya? Dan itu terjadi apa yang menjadi kemudian masterpiece kita, presiden dipilih langsung. Presiden hanya boleh 2 kali. Kemudian itu ada. Saya bypass saja deh seluruh keterangan Anda itu. Rocky, ada DPR. Seluruh keterangan Anda itu jadi benar bila tidak ada persekusi terhadap dekan FAUGM. Bila tidak ada pelarangan diskusi di UI. Jangan membuat kesimpulan untuk kegiatan. Itu bukan kesimpulan, itu faktanya. Betul, itu faktanya. Itu juru bicara tapi nggak tahu faktanya. Betul, Rocky. Bung Fajrul, biar Anda mengambil kesimpulan seolah-olah itu adalah tindakan dari istana. Memang itu keliru. Didiamkan oleh istana dan tidak ada satu orang pun yang membela itu. Siapa yang salah? Presiden tidak boleh mencampuri urusan bukan soal urusan ini, soal demokrasi. Demokrasi itu artinya hak untuk bicara bebas. Betul. Presiden tidak pernah membela itu. Apabila dia berurusan dengan hukum, nggak ada urusan hukum. Tidak boleh. Tidak ada urusan hukum di situ. Itu bukan urusan hukum. Bung Fajrul, Bung Rocky. Bagaimana kebebasan berbicara itu? Betul. Diatur oleh hukum. Undang-undang dasar ada nih. Undang-undang dasar bilang mungkinkan kebebasan bicara. Karena itu undang-undang itu. Dan itu dihargai. Rocky pun tidak ditangkap sampai hari ini. Memang nggak bisa ditangkap. Kenapa Buton ditangkap? Penonton nggak bisa memahami apa. Laki-laki harus dijamin sama perempuan. Sorry. Oke. Ini biasa kami kebiasaan lama. Satu-satu dulu. Gini, soal Pak Said Didu. Dilaporkan, protes. Jadi tersangka, protes. Nggak jadi tersangka, protes. Kita semua kan, Anda tadi barusan bilang harusnya itu di stop. Nah sekarang setelah Said Didu di stop, Anda juga merasa itu ada faktor istana. Bukan faktor istana, kalkulasi politik di dalamnya yang menyebabkan kasus itu di stop itu. Jadi ada kalkulasi politik, bukan soal hukum yang dia sebut. Menduga-duga seperti ini betul-betul berbahaya buat demokrasi. Masuk lagi ke soal lain. Soal logikanya. Itu berarti nggak oke. Saya merasa itu nggak terlalu penting dan terlalu tidak kecil. Tidak penting banget. Masa dia menduga-duga apa yang terjadi di ruang kosong sana kan? Saya tidak menduga, saya bikin analisis. Anda yang menduga pikiran saya. Pikiran saya adalah analitis. Anda tiba-tiba melompat saja seolah-olah bahwa apa yang terjadi di sana disebabkan oleh yang terjadi di sini. Tidak ada hubungan antara ini. Menurut Anda, di mana orang salah mengerti bahwa selama ini memang istana selalu campur tangan membiarkan otoritarianisme? Karena mereka masih berpikir seolah-olah bahwa negara itu yang namanya istana, yang namanya presiden itu boleh mencampuri semua masalah di negeri ini
dari urusan bukan kata seperti di mencampuri. masa Orde Baru. Iya. Seolah-olah bahwa karena Anda korban, dan bagaimana kami dulu satu rezim masuk ke dalam kampus. Otoritarianisme, bahkan kami dulu menyebutnya sebagai totalitarisme. Totalitarisme itu adalah gimana negara itu mencampuri urusan pribadi. Sebentar dulu. Begini, stop. Jadi Anda membiarkan ketika ada diskusi ilmiah, diskusi akademik di kampus, apapun temanya, dan itu kemudian dibungkam, menurut Anda itu biasa saja? Tidak ada pembungkaman. Kalau dia kemudian berhadapan dengan hukum, saya kan pernah menyatakan, Rocky hati-hati. Saya bilang kenapa? Udah kayak Presiden Jokowi, hati-hati. Rocky hati-hati, udah bisa gitu ya. Rocky hati-hati. Kalau ada isinya fitnah, kalau ada isinya pencemaran nama baik, kalau isinya hoax, Anda akan berhadapan dengan hukum. Tetapi kami sampai mati ini, Presiden diskusi Jokowi, ilmiah itu hoax. Diskusi ilmiah itu hoax. Kami, Presiden itu harus Jokowi, dijawab saya sih. dan Bung Fajrul itu harus dijawab. Mengapa diskusi-diskusi ilmiah di UGM, di UI harus dihentikan? Karena dianggap hoax oleh pemerintahan Jokowi tidak ada pemerintahan Jokowi melarang. Dia kan berhubungan, misalnya yang di UI, berhubungan dengan siapa? Yung terangin sesuatu seolah-olah algoritmanya tidak berhubungan dengan kekuasaan. Rektor diangkat oleh Jokowi. Rektor UI diangkat oleh Jokowi. Jadi Rocky, kamu dia mesti layani yang mengangkatnya. Kamu dilahirkan oleh ayahmu, ibumu, kemudian kamu lahir di Indonesia. Karena semuanya ini berasal dari atas sana, maka semua kesalahanmu disebabkan oleh ini. Tidak. Rocky itu berlebih-lebihan. Gini, saya terangkan ya. Bapak itu berlebih-lebihan. Kau yang kekurang-kurangan. Gini ya. Bapak dan ibu saya tidak bisa diganti. Presiden itu bukan bapak, dia diganti setiap 5 tahun. Paham? Itu yang kita kerjakan di masa 9. Itulah kenapa yang bikin paralelisasi itu? Anda bayangkan Jokowi itu bapak gue. Enggak ada menginginkan Anda menjadikan dia bapak. Nah, ini udah agak melenceng. Guys, hey para pria, bahkan kepalanya nggak ada isinya. Kepala negara, Rocky. Saya mau gini aja. Saya mau demokratis. Mau gini, bagaimana sebenarnya sikap Anda yang berada dalam lingkaran istana melihat banyak diskusi-diskusi ilmiah itu dibatalkan? Tidak ada masalah sebenarnya dengan UGM diskusi ilmiah. Tapi kalau kemudian dia berhubungan misalnya tiba-tiba siapa yang tidak saya juga bertanya-tanya. Siapa yang kemudian yang mengancam dan sekarang kan sedang dicari. Sebenarnya pada dasarnya nggak ada. Bung Rocky, stop. Tidak ada hubungannya. Kan sekarang sedang dicari siapa yang mengancamnya. Ada yang mengatasnamakan tentu. Kalau kemudian terjadi. Saya mau tanya sikap Anda sih. Karena kan menjadi aktivis itu tentang sikap. Betul. Sikap Anda terhadap banyak diskusi ilmiah atau banyak orasi-orasi diskusi akademik itu dilarang. Anda menyayangkan nggak di UGM? Tolong diberi. Saya dulu juga mengadakan diskusi. Bung Fajrul, Anda nggak menjawab pertanyaan aku. Apa itu? Apakah Anda menyesali bahwa ada pelarangan dan perundungan terhadap diskusi ilmiah tentang pemakzulan presiden harus di UGM? Dipisahkan ini, Rosi. Apabila diskusi ilmiah dan kemudian memakai kebebasan akademik, itu nggak ada masalah sebenarnya. Tetapi kalau kemudian dia berurusan dengan pihak administrasi rektornya, kemudian berurusan dengan penegak hukum sana, itu urusan mereka. Biarkan mereka selesaikan. Dan menurut Anda itu tidak ada hubungannya sama istana? Tidak ada urusannya dengan istana. Menurut ini aja yang dipilih oleh presiden. Kenapa itu ada urusannya dengan istana? Karena rektor dipilih oleh presiden. Gak ada. Tidak berarti lalu kemudian dipilih di sana lalu Presiden Jokowi. Itu sama dengan mengatakan bahwa kita masih seperti di zaman Orde Baru. Kan itu benar-benar merusak. Orang kita sama-sama meruntuhkan. Masa kita ingin mengembalikan? Sedikit aja. Gila, Rocky. Bung Fajrul, sedikit mengembalikan gini, saya mau tanya sikapnya Bung Fajrul. Anda menyayangkan kalau ada diskusi seperti itu dibatalkan? Saya menyayangkan. Tetapi kalau mereka berurusan dengan pihak keamanan karena hal-hal yang mereka katakan ada pelanggaran segala macam, itu biarkan berurusan di sana. Karena pemerintah atau istana tidak bisa mengintervensi yang namanya penegakan hukum. Saya terangkan ya di mana salahnya. Guys, para pria, diam. Saya kembali sesaat lagi.